Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Strategi Belajar Mengajar Fisika. Saya Rini Padilla. Saya Dara Anggita Luis. Saya Tani Grace Tauli Kampung Bolon. Saya Maria Rosa Jojor Nainggolan. Saya Ayu Teresa Simanjuntak. Saya Dewi Ciayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaannya? Sehat semua kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan mengabsen adik-adik terlebih dahulu. Setelah sudah selesai, ayo adik-adik kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ini kita akan belajar tentang materi hukum kolom. Adapun submateri yang akan kita pelajari dalam hukum kolom ini ialah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, dan energi potensial yang terdapat dalam listrik. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan peserta didik agar dapat menjelaskan definisi dari hukum kolom, mengaplikasikan penyelesaian soal-soal dalam hukum kolom, dan melakukan percobaan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang kita gunakan kali ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe SPAD. Dan metode pembelajaran yang kita gunakan kali ini ialah metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan observasi. Oke adik-adik semua, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang hukum kolom. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika yang berasal dari Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Nah adik-adik, bunyi hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Di mana rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton. K kecil sama dengan konstansa dengan besar 9 kali 10 pangkat 3 n meter kuadrat per C kuadrat. Dan Q1 kali Q2 sama dengan muatan masing-masing benda dengan satuan Coulomb. Dan yang terakhir, R sama dengan jarak antara benda dengan satuan meter. Baik adik-adik, sekarang kita akan membentuk beberapa kelompok. Ibu akan membacakan nama-nama yang menjadi satu kelompok untuk kalian. Yang menjadi kelompok pertama yaitu Didi, Wawan, dan Cici. Yang menjadi kelompok kedua ada Putri, Ridwan, dan juga Dian. Yang menjadi topik yang akan kalian bahas di kelompok kalian adalah mengenai hukum kolom. Untuk membahas ini, kalian harus menyiapkan beberapa potongan kertas. Setelah kalian menyiapkan beberapa potongan kertas, perwakilan dari setiap kelompok harus menggesekkan sisir dan mendekatkan sisir tersebut kepada potongan-potongan kertas tadi. 3. Sambil mendekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas tadi, setiap anggota kelompok harus mengamati apa yang terjadi dengan sisir ataupun potongan kertas tersebut. Lalu setiap kelompok harus memberikan kesimpulan dari apa yang kalian amati tadi. 3. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan
apa yang menjadi hasil dari pengamatan yang telah kalian lakukan dalam praktek tersebut. Sudah bagus kelompok 1, tapi sedikit saya tambahi adik-adik. Contoh peristiwa tadi yang menunjukkan adanya muatan listrik dari penggaris kaca yang telah digosok dapat kemudian menarik potongan-potongan kertas. Nah, adik-adik, jadi saat kita menggosok kain wol dengan penggaris plastik, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan negatif. Sementara kain wol akan bermuatan positif akibat dari perpindahan elektron menuju penggaris tersebut. Nah, jadi sifat listrik statis yang bermuatan negatif di penggaris ini akan menarik benda yang bermuatan lebih positif, seperti potongan kertas tadi. Nah, jadi listrik statis dapat terjadi saat timbul muatan baik negatif ataupun positif. Nah, akibat sentuhan, gesekan, atau kontak suatu benda dengan benda yang lain. Nah, sekarang paham kan adik-adik kenapa penggaris bisa menarik potongan-potongan kertas tersebut? Oke adik-adik sekalian, selanjutnya yaitu tahap diskusi dan tanya jawab. Bagaimana adik-adik sekalian dari kelompok-kelompok yang sudah saya buat? Apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, adik-adik sekalian ingin bertanya tentang hukum Coulomb. Jadi adik-adik sekalian, hukum Coulomb itu ada bunyinya. Bunyinya yaitu besarnya gaya tarik-menarik serta tolak-menolak dari dua buah benda yang memiliki muatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Perlu diingat ya adik-adik, arah muatan keluar dari positif dan masuk ke negatif. Rumus hukum Coulomb itu berupa F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb atau juga gaya tolak menolak atau juga gaya tarik menarik, dan K itu adalah konstanta pembanding. Q1 itu besar muatan pertama, Q2 itu besar muatan kedua, R itu jarak antara muatan. Jadi untuk lebih memahami hukum Coulomb ini, kita akan masuk ke dalam soal, yaitu soalnya berupa besar muatan pada A adalah 8 mikrocoulomb dan muatan di B adalah minus 10 mikrocoulomb. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada muatan bila diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikrocoulomb itu terdapat 10 pangkat minus 6 coulomb. Jadi diketahui di situ Q1 muatan titik A sebanyak 8 mikrocoulomb, jadi kita ganti ke coulomb, jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kedua itu muatan di titik B terdapat 10 mikrocoulomb dari soal, jadi kita ganti ke coulomb minus 10 kali 10 minus 6. Jadi K itu terdapat 9 kali 10 pangkat minus 9 dan R itu sebanyak 20 cm, jadi kita ganti ke meter jadi 0,2. Yang ditanya di sini besar gaya listrik yang bekerja pada muatan. Jadi di pembahasan ini kita akan memasukkan rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 per 0,2 kuadrat. Jadi adik-adik sekalian, hasilnya ini adalah 18 Newton. Jadi besar gaya listrik yang bekerja pada muatan adalah 18 Newton. Oke, adik-adik sekalian sudah paham? Saya ucapkan terima kasih. Nah, karena kalian sudah memahami apa yang telah disampaikan tadi, maka saya mau tanya kembali. Nah, bagaimana bunyi hukum Coulomb tadi?
Ya, benar, menyatakan bahwa apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Dan karena waktu pembelajaran kita sudah habis, saya akan memberikan soal-soal latihan yang ada pada buku paket yang tersedia pada kalian di halaman 73. Nah, akan kita bahas di minggu ke depan. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Jika tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, dan doa dimulai. Doa selesai. Nah, ayo kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Nah, sampai jumpa kembali adik-adik. Semoga sehat selalu dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.